KWI, dokumentasi dan penerangan KWI, download gratis. Nah, yang disampaikan dalam dokumen ini, Bapak Ibu, hal yang sebenarnya menjadi dasar, hal yang mendasar di dalam iman Katolik. Hal yang sangat mendasar yang bisa dikatakan semua harus tahu. Kalau nggak tahu ini, nanti ini pertanyaan serius. Terus ngapain ikut Tuhan Yesus? Ngapain jadi orang Katolik? Hal yang mendasar itu apa? Bapak Ibu, kenapa kok mau ikut Tuhan Yesus? Tujuan akhirnya apa? Bapak Ibu, ikut Tuhan Yesus tujuannya untuk apa? Hal yang biasa saja. Selamat itu apa? Nah, selamat ya. Yang disebut dengan selamat itu apa? Apa artinya memperoleh keselamatan? Apa artinya selamat? Coba ingat ini kalimat ini. Aku percayakan Roh Kudus, terus gereja yang kudus, terus orang besar, bagian badan, kehidupan kekal. Nah, perhatikan dua hal sebelum amin. Kebangkitan badan, kehidupan kekal. Nah, itu yang disebut selamat. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana yang seringkali kita omongkan, masuk surga. Tapi ingat, dalam pemahaman Kristiani, surga seringkali disebut dengan kehidupan kekal. Itu beda dengan yang biasa kita dengar dari kepercayaan orang lain ya. Apa yang dimaksud dengan kehidupan kekal? Bapak Ibu mengingatnya begini saja, hidup kekal itu sama dengan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ini yang menjadi harapan kita. Baik, sekarang kita lihat beberapa alinea di awal, karena ini menyinggung atau bersumber bahkan dari Alkitab. Nanti kita buka teks Alkitabnya ya. Sekarang ini dulu. Kelihatan? Oh, ini sangat kelihatan. Ini judulnya Space Unconfounded, harapan tidak mengecewakan. Pula menandai jubileum biasa tahun 2025. Fransiskus, Uskup Roma Abadi, para abdi Allah. Kepada semua orang yang membaca surat ini, semoga harapan mengisi hati Anda. Jadi begini Bapak Ibu, judul dari dokumen yang dikeluarkan oleh Vatikan itu biasanya diambil dari kalimat pertama dari dokumen. Nah, Spes non confunded, pengharapan tidak mengecewakan. Nah, ini kan kutipan dari surat kepada jemaat di Roma kan. Nah, nanti kita harus lihat. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristiani di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari beliau mendatang yang sesuai dengan tradisi kuno diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju kepada semua peziarah pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka. Bapak Ibu, kalimat ini tolong diperhatikan sungguh-sungguh bagi semua orang. Semoga jubileum ini menjadi momen
perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus, pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita. Semoga jubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus. Jadi harapan Paus tahun jubileum ini menjadi momen atau kesempatan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kenapa perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu menjadi penting? Karena Yesus itu adalah pintu keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja. Nah, ini kita perlu lihat. Kita bicara tentang berharap. Semua orang tahu apa artinya berharap. Berharap itu ngapain sih? Dalam hati setiap orang bersemayam harapan, itu bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang, meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, ini harapan, keinginan akan hal-hal yang baik yang akan datang. Jadi sebenarnya kita nggak tahu di masa yang akan datang itu akan terjadi apa. Meskipun demikian, ketidakpastian mengenai masa depan kadang-kadang menimbulkan perasaan yang saling bertentangan, mulai dari rasa percaya diri hingga kekhawatiran, dari ketenangan hingga kekecewaan, dari keyakinan yang kuat hingga kebimbangan dan keraguan. Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa Seringkali kita menjumpai orang-orang yang putus asa, pesimis dan sinis terhadap masa depan, seolah-olah tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan bagi mereka, bagi kita semua. Semoga tahun Yobel ini menjadi kesempatan untuk memperbarui harapan. Firman Tuhan membantu kita menemukan alasan atas harapan tersebut. Dengan menjadikannya sebagai panduan kita, marilah kita kembali ke pesan yang ingin disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat, kepada umat Kristiani di Roma. Nah, kita berhenti di sini dulu. Sekarang Bapak Ibu tolong membuka surat kepada jemaat di Roma. Bab 5. Karena begini dulu, Bapak Ibu pernah kecewa? Sering. Kalau pernah kecewa, berarti pernah mengalami rasanya berharap. Ya kan? Kalau nggak pernah berharap, nggak pernah punya pengharapan, nggak akan kecewa. Ketika saya mengharapkan sesuatu, lalu yang saya harapkan itu terjadi, wah itu gembira, saya senang. Ketika yang saya harapkan itu tidak terjadi, atau sebaliknya, yang saya alami itu bertentangan dari yang saya harapkan, jauh dari yang saya harapkan, disitulah
kita mengalami kekecewaan. Dari level 1 sampai 10, Bapak Ibu pernah kecewa sampai level berapa? Nah, 10 bunuh diri. Sudah setengah. Ada yang kecewa sampai bertahun-tahun kan? Ini ada ke belakang, jangan diri sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa setiap orang pernah kecewa sampai puluhan tahun. Tapi ada yang pernah kecewa sampai 10 tahun, 11 tahun kecewanya belum hilang. Macam. Dan itu bisa jadi apa nyebutnya ya? Beban batin di level tertentu malah jadi penyakit gitu ya. Nah, kita akan melihat apa yang sebenarnya menjadi harapan orang yang percaya kepada Kristus. Dan kemudian kita akan melihat bahwa harapan itu tidak akan membuat kita kecewa. Bab 5 ayat 1. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan kalimat ini tadi. Kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tolong ulangi ucapan Paulus dari ayat 1 sampai 11. Yang tersegera nyangkut di pikiran Bapak Ibu kata-kata apa coba? Harapan sudah pasti, karena itu dikutip oleh Bapak Paulus di bulan ini. Terus tidak mengecewakan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan menimbulkan tahan uji. Terus jadi Bapak Ibu termasuk orang yang tahan uji apa enggak? Oh iya. Sudah berapa lama mengalami penderitaan? Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan di ayat 1. Ayat 1 ya, ada kata dibenarkan karena iman. Ya. Kemudian lihat juga ayat 6. Kristus telah mati untuk kita
Di ayat 9 dikatakan lagi, kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, terus diselamatkan dari murka Allah. Nah sekarang ini pakai pemahaman yang biasa ya. Masih ingat kapan terakhir berdosa? Dalam gereja Katolik kita mengenal ada 7 dosa pokok, sebutkan 7 dosa pokok. Saya tidak membaca dengan urut ya, tapi saya ini dari 7 ini yang 6 berkelompok berdua-dua itu. Sombong dengan iri. Bisa nggak Bapak Ibu orang sombong tapi nggak iri? Tapi orang iri belum tentu sombong. Sombong. Iya kan? Orang iri belum tentu sombong, tapi kalau orang sombong pasti iri. Kemudian ada tamak dan rakus. Rakus itu untuk urusan makanan. Segala sesuatu akan dihitung, akan ada makanan. Orang bisa melakukan apapun demi makanan, itu rakus. Tamak itu urusannya dengan harta benda. Jadi pertanyaannya bukan ada makanan enggak, tapi ada duitnya enggak. Segala yang mendatangkan uang dia akan ambil, kalau nggak ada uangnya nggak akan ambil. Kemudian pasangan yang berikutnya itu marah. Marahnya dalam arti dendam ya, bukan marah dalam arti orang tua memarahi anak. Marah dan nafsu seksual. Ini nggak semua orang pernah ngalamin. Karena melihat perempuan dan laki-laki itu yang diberikan muncul di kepalanya, suaminya juga dapat istrinya. Gitu. Awalnya itu dari dosa seksual. Jadi dendam juga begitu, marah dalam arti dendam juga begitu. Kemudian yang nggak ada pasangannya itu malas untuk ngerti kehendak Tuhan, malas untuk tahu yang dikehendaki Tuhan, dan kemudian malas juga untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dari 7 ini mana dosa favorit Bapak? Lalu begini, turunan dari pergi dari hadapan Tuhan dengan segala risiko itu dosa. Upah dosa adalah malu. Maksudnya orang yang berdosa, kalau orang membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa seumur hidupnya, jangan harap bisa bertemu dengan Tuhan. Maut yang dimaksudkan itu bukan kematian fisik, tapi keterpisahan dari Allah. Kalau dalam kitab Wahyu disebutnya kematian kedua. Kematian pertama itu kematian badan, kematian kedua itu masuk ke dalam api yang kekal. Tetapi upah dosa adalah apa? Tapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Dibalik. Jadi dalam Roma bab 6 ayat 23, hidup kekal itu apa? Karunia Allah yang diberikan melalui Yesus. Karunia itu apa? Karunia itu apa? Pemberian. Nggak bisa hanya pemberian. Bapak Ibu pergi ke warung, sebut sesuatu akan diberi, tapi bayar. Nah itu bukan karunia, tapi ada transaksi di sini. Bapak Ibu kerja sebulan, di akhir bulan dikasih duit. Itu bukan karunia, tapi upah.
Tapi lihat, karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Untuk orang yang percaya kepada Yesus, hidup kekal itu karunia, pemberian cuma-cuma yang disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui Yesus. Pada doa Angelus, marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya sebaliknya kami juga bab dalam kebangkitan yang mulia, sebab Dia Tuhan dan masyarakat. supaya gimana? Karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Yang bawa siapa? Caranya lewat sengsara dan kematiannya. Jadi kalau ada orang yang Katolik yang mengatakan saya berbuat baik supaya saya masuk surga, itu benar apa enggak? Sehari 3 kali mengatakan supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Dan ketika ngomong-ngomong, ketika bersikap, saya berbuat baik supaya masuk surga. Dua hal yang bertentangan, jelas bertentangan. Kalau dengan berbuat baik saya bisa masuk surga, ngapain Yesus repot-repot datang? Karena kalau mau jujur juga, Bapak Ibu, lebih mudah mana berbuat baik atau berbuat jahat? Untuk iri hati, untuk bisa iri hati, untuk bisa memfitnah, dari iri kemudian memfitnah, gitu ya. Ada yang pintar, ada yang bisa. Bapak Ibu bisa. Pernah iri? Pernah iri belum? Coba tolong peragakan wajah orang yang sedang iri. Orang iri kelihatan di wajahnya kan? Orang iri itu kelihatan di wajah. Wajahnya gimana? Perhatikan matanya sama bibirnya. Udah selfie. Perhatikan juga orang iri yang suka memuji, ada enggak? Kalimatnya jelas. Orang iri suka memuji, ada enggak? Enggak ada. Iri hati itu mengendalikan pikiran, pikiran mengatur supaya dari mulut orang iri enggak keluar kata pujian. Yang ada ejekan, fitnah, sinis gitu. Kemudian yang berikutnya, pertanyaannya gini, yang ngajari kayak gitu dulu siapa? Enggak ada yang ngajarin, tapi bisa. Sehingga kalau itu baru satu dosa ya, iri hati ya. Yang lain juga, yang sombong itu tadi, itu pada umumnya ketika saya bertanya kepada sesama manusia, dua ini biasanya orang punya, sombong dan iri. Pernah jadi orang sombong? Umumnya apa? Dan itu nanti efeknya bisa bermacam-macam. Upah dosa adalah ketika orang membiarkan dirinya berdosa terus, maka jangan harap akan bertemu dengan Tuhan. Itu lebih mudah berdosa. Bapak Ibu begini, apa sih sulitnya berbagi? Kenapa? Bapak Ibu sudah gede-gede, itu di pintu, di mobil masih ditulisi ayo berbagi. Ada tulisannya itu. Dulu banyak stempelnya itu, berbagi. Kenapa sampai ada tulisan berbagi? Karena untuk berbagi, untuk membagikan apa yang dimiliki kepada sesama, itu tidak bisa sekali diomongkan lalu orang langsung bisa melakukan. Itu sulitnya untuk melakukan yang baru. Sekarang begini juga, kalau orang memandang diri sendiri, ini pemahaman orang lain ya, bukan pemahaman kita. Pada akhir orang akan jadi, kemudian akan ditimbang kebaikannya dan keburukannya. Bapak Ibu,
sebelum ketemu timbangannya begitu, timbang diri sendiri dulu. Langsung berani mengakui enggak? Saya jauh lebih banyak berbuat baik daripada berdosa. Maka saya yakin bahwa saya akan. Umumnya kesadaran yang muncul, saya memang banyak jahatnya, ya adalah baiknya gitu ya. Ya nggak sampai surga langsung nggak apa-apa, tapi penyucian dulu oke lah. Seolah-olah penyucian itu enak, seolah-olah penyucian itu nyaman. Ingat, kalau berpikir penyucian itu nyaman, stop 2 November gak usah keluar arwah. Ngapain mendoakan orang yang nyaman di penyucian? Kalau orang memandang rendah penyucian, ada masalah di situ. Resikonya bukan sekarang, tapi nanti di penyucian. Tapi kemudian sekarang begini, kembali ke kata karunia tadi. Lalu kembali juga ke bab 5 ayat 6 tadi. Kristus telah mati untuk kita orang durhaka. Ya. Dan ini Bapak Ibu yang terus menerus ada di dalam perayaan ini di dalam gereja Katolik pasti ada unsur itu. Kemudian di dalam berbagai kesempatan kita memperhatikan ini. Bapak Ibu sekarang begini, tolong dihitung ya kalau sanggup, pernah melihat berapa salib? Saya nggak yakin Bapak Ibu saya sudah pernah melihat berapa salib? Nggak bisa. Kalau Bapak Ibu kita ikut misa di gereja, itu ada berapa salib untuk keperluan misa? Bapak Ibu kita menghadap salib yang besar kan? Terus kamu menghadap salib yang mana? Salib yang biasa. Pernah misa tanpa salib? Kalau misa di lingkungan, pernah misa tanpa salib? Nah, kemudian ingat juga dalam Ekaristi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi. Hal yang seperti itu terus kita kenangkan, kita ingat, kita rayakan di dalam gereja Katolik. Nah, kemudian sekarang begini, apa arti dari kematian Kristus di kayu salib? Di sini tadi dikatakan, dipakai kata dibenarkan. Dibenarkan itu Jawa. Apa bedanya dibenarkan dengan dibetulkan? Kalau dibetulkan, yang ada yang salah diperbaiki sehingga menjadi dibetulkan, jadi benar. Kalau dibenarkan, ini istilah memang agak aneh ini. Dalam bahasa Indonesia ada dibetulkan, ada dibenarkan, lalu benar sama dengan betul, tapi ketika dibenarkan tidak sama dengan dibetulkan. Nah sekarang begini, mengingatnya begini saja. Kita sudah berdosa, dan kemudian apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib? Yang dilakukan Yesus di kayu salib, begini, ada 2 cara untuk menjelaskan. Tapi yang pertama dulu, yang gampang. Orang yang bersalah itu harusnya dihukum. Nah, tapi kemudian yang dilakukan Yesus di kayu salib, dia menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang berdosa. Nah, ilustrasinya begini, Bapak Ibu tolong bayangkan penjahat, jahat benar, dan orang ini sudah diputus pengadilan, hukumannya adalah hukuman mati.
jelas dia bersalah, jelas dia sudah melakukan kejahatan. Lalu Bapak Ibu kasihan sama orang itu, anak-anaknya masih kecil. Jadi Bapak Ibu datang ke pengadilan dan minta, tolong bebaskan orang itu, saya saja yang dijatuhi hukuman mati. Mau apa Pak? Gak mau. Jadi kita bertukar, orang itu yang berdosa, yang berbuat jahat itu, biarkan dia keluar. Saya yang akan menggantikan dia menjalani hukuman mati. Ada yang mau daftar? Kalau ada orang yang melakukan itu, Bapak Ibu akan bilang orang itu gimana? Nah sekarang bayangkan, Bapak Ibu penjahatnya, Bapak Ibu penjahatnya yang sudah melakukan kejahatan yang harusnya dihukum mati. Lalu ada yang menggantikan Bapak Ibu menanggung hukuman mati. Bapak Ibu akan menyebut orang ini orang gila atau orang baik? Baik. Kalau kita orang baik. Saya berdosa, saya yang harusnya mengalami maut. Upah dosa adalah maut. Tapi yang dilakukan oleh Yesus, dia menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh saya yang berdosa. Memangnya apa yang dilakukan Yesus? Mengalami penderitaan di kayu salib, dan setelah menderita Yesus wafat. Setelah wafat terus dimakamkan. Setelah dimakamkan, kecepatan lagi kalau Pastor Manggil. Yang disalibkan, wafat dan dimakamkan. Terus Ya. turun ke tempat penantian. Tempat penantian itu apa? Kalau orang mengatakan tempat penantian itu sama dengan penyucian, bisa dipastikan salah. Tempat penantian itu kalau untuk orang Yahudi, kalau kita membaca perjanjian lama, itu adalah dunia orang mati. Yesus yang tidak bersalah menanggung penderitaan mati dan turun ke dunia orang mati, mengalami maut. Itu yang dilakukan oleh Yesus, menanggung hukuman yang harusnya kita tanggung. Apa tandanya kalau dalam kisah sengsara Yesus itu tidak bersalah? Perhatikan waktu itu Pilatus cuci tangan kan? Itu mau makan apa kok habis makan apa kok cuci tangan. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Pilatus sudah memeriksa Yesus dan melihat Yesus tidak salah. Nah, kemudian Yesus yang tidak bersalah menanggung hukuman kita yang bersalah, yang kemudian terjadi. Saya dianggap benar, dipandang benar oleh Allah, itu artinya dibenarkan. Maka kemudian saya dipandang layak juga untuk menerima hidup kekal. Jadi karena Tuhan sudah menanggung hukuman atas dosa-dosa saya, maka kemudian saya dianggap tidak berdosa, saya dianggap benar di hadapan Allah. Yesus menggantikan saya menanggung hukuman. Saya dipandang benar oleh Allah. Karena saya dipandang benar oleh Allah, maka saya dipandang layak juga menerima hidup kekal. Karena itu, untuk orang yang percaya kepada Kristus, hidup kekal itu karunia. Yesus mati untuk kita justru ketika kita berdosa. Justru karena kita berdosa. Kalau Bapak Ibu mengingat nyanyian pujian Paskah, Bapak Ibu akan menemukan kalimat yang isinya dosa. Kalau dulu dosa yang membahagiakan, jadi kemudian dosa ini menguntungkan. Justru karena manusia berdosa, maka penyelamat datang. Kalau manusia tidak berdosa, penyelamat datang. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu kita menemukan kata penyelamat atau penebus.
Jadi Yesus menggantikan saya menanggung hukuman itu sehingga saya dipandang layak untuk menerima hidup yang kekal. Kemudian sekarang kembali ke Roma bab 5. Kita sudah percaya kepada Yesus. Jadi kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh Dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia untuk memperoleh keselamatan sebagai karunia. Yang diminta Tuhan adalah kita percaya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa maksudnya menerima kemuliaan Allah? Itu ungkapan lain untuk mengatakan hidup kekal, hidup bersama dengan Allah. Jadi ketika gini, silakan Bapak Ibu membayangkan ketika manusia di Taman Eden, manusia hidup bersama dengan Allah. Ya, itu sama dengan hidup dalam kemuliaan Allah. Manusia berdosa harus pergi dari Eden. Dia kehilangan kemuliaan Allah. Berkat karya penyelamatan yang dilakukan Yesus ini tadi, manusia kembali ke Eden. Manusia menerima kemuliaan Allah. Manusia hidup bersama dengan Allah. Manusia hidup dalam damai dengan Allah. Kemudian sekarang lihat kalimat yang berikutnya. Bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Karena saya percaya kepada Yesus, saya berharap akan menerima kemuliaan Allah. Terus 5. Pengharapan akan menerima kemuliaan Allah itu tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Nah kemudian karena Yesus itu yang membawa manusia pada keselamatan, maka Yesus tadi disebut sebagai pintu keselamatan. Sekarang silahkan ke Yohanes bab 10. Yohanes bab 10, di mana pintunya? Ayat berapa? Ayat 7 ya. Lanjutkan sampai ayat 10. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan mengejar. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus itu kalimat yang romantis loh ya. Lihat ayat 7 ya. Akulah pintu ke domba-domba itu. Baca bersama ayat 9. Akulah klausa di ayat 10, aku datang
Lanjutkan. Aku datang agar mereka punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yang kalimat ayat 10 ini ya, sama dengan yang dibilang Paulus. Atau kembali, yang dikatakan Paulus tentang kata pembenaran, dibenarkan tadi, itu sama dengan yang diucapkan oleh Yesus. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup. Nah sekarang begini, ini pintunya agak berbeda dengan yang kita pikirkan jangan-jangan. Di rumah ada pintu, kalau ada urusan dengan domba berarti ini pintu kandang ya. Tapi tunggu dulu, kalau lihat ayat 10, akulah pintu, siapa masuk melalui aku ia akan selamat, ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ini pasti bukan pintu kandang yang di rumah. Begini, kalau di Pulau Jawa ini atau di kampung sawah masih ada kandang kambing apa enggak? Masih ya? Ada kandang kambing. Sudah di panggung atau di tanah? Nah sekarang begini Bapak Ibu, kandang yang di rumah itu maksimal nampung berapa ekor? Sekarang bayangkan ada orang punya 100 ekor kambing atau 100 ekor domba, nggak bisa dibawa pulang ini. Bapak Ibu silakan mengingat domba yang hilang, gembalanya punya berapa ekor domba? 100, hilang 1. Masa yang 99 dibiarkan ditinggal di padang gurun, lalu dia nyari yang 1. Seolah-olah yang 99 itu dibiarkan di padang gurun begitu saja. Enggak begitu. Membedakan 99 ekor domba dengan 100 ekor domba dengan sekali lihat bisa? Nggak bisa. Jadi para gembala yang menggembalakan kambing domba dalam jumlah banyak itu membuat kandang di padang gurun. Kandangnya semi permanen gitu ya, dibuat dari tumpukan batu, lalu di atasnya dikasih semak duri gitu, sehingga serigala pun nggak akan bisa masuk. Nah kemudian kalau sore gembala akan membawa domba masuk ke dalam kandang. Ada yang absen di situ di pintu, ada yang absen, sehingga ketahuan kurang 1 ini gitu. Cari. Nah, lalu di malam hari gembala akan tidur di pintu kandang di padang gurun. Jadi gembala bertindak sebagai pintu, daun pintu dari kandang. Pagi hari, domba akan dilepaskan untuk cari makan, merumput di padang rumput itu. Kalau Yesus mengatakan akulah pintu, karena Yesus membayangkan, menggambarkan dirinya sebagai pintu di kandang domba. Yang yang dia adalah pintu kepada domba masuk ke kandang. Tapi lihat ayat 9 tadi. Barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, masuk ke kandang selamat. Ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Melalui Yesus orang akan mendapatkan hidup kekal. Padang rumput ini gambaran hidup kekal. Itu juga gambaran yang agak beda dengan yang kita biasa dengarkan. Jadi bayangkan pada kandang di padang gurun, gembala berdiri di pintu. Domba akan masuk ke dalam kandang, dia aman di situ. Tapi keluar dari pintu itu, dia akan menemukan padang rumput. Bayangkan Yesus itu pintunya, dan manusia, orang yang percaya kepada Yesus itu dombanya. Melalui Yesus orang akan selamat. Melalui Yesus orang akan mendapatkan ini padang rumput yang menggambarkan kehidupan kekal. Tapi sebelum sampai ke padang rumput itu, silahkan menikmati yang sudah disediakan. Silahkan. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita kembali
kembali ke space non-conformit. Lalu kita ke artikel 3. Jadi isi dari pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah akan menerima kemuliaan Allah, akan menerima kehidupan kekal. Nah, ini artikel 3. Pengharapan lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh itu. Kehidupan itu terwujud dalam kehidupan iman kita yang dimulai dengan pembaptisan, berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah, dan dihidupi oleh harapan yang terus diperbarui dan diteguhkan oleh karya Roh Kudus melalui kehadiran yang abadi di dalam kehidupan gereja. Di dalam kehidupan gereja Bajiara, Roh Kudus menerangi semua orang beriman dengan cahaya pengharapan. Dia menjaga terang itu tetap bersinar seperti pelita yang terus menyala untuk menopang dan menguatkan kehidupan kita. Pengharapan Kristiani tidak menipu atau mengecewakan, karena didasarkan pada kepastian bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau perang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan tentang kasih Allah yang tidak dapat, yang kasih Allah yang terus bersama kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Sekarang begini dulu Bapak Ibu. Di dalam gereja Katolik, Bapak Ibu silakan mengingat ya, Bapak Ibu menggunakan kata agama Katolik. Itu kalau di pertemuan lingkungan, dalam misa, itu hal yang biasa Pak. Kapan Bapak Ibu menggunakan kata agama Katolik? Itu kan registrasi KTP. Terus apa lagi? Pelajaran agama Katolik. Tapi kalau kehidupan orang beriman di dalam gereja Katolik jarang kita menggunakan kata agama. Amati saja pertemuan lingkungan. Kapan pakai kata agama? Dalam agama kita itu enggak. Agama itu seringkali kita gunakan untuk urusan formal, itu dari registrasi, KTP, sekolah harus ada pelajaran agama. Ketika menyadari hal yang seperti itu, lalu muncul pertanyaan di benak saya, kenapa kok? Kalau orang bicara agama, seringkali pemahaman yang lain yang masuk ke pikiran kita. Maksudnya, kalau sudah mendengar kata agama, apa saja yang dikaitkan dengan kata agama? Ada nabinya? Ya. Ada kitab sucinya? Bisa di situ. Ada umatnya? Ya. Yang mencolok kalau kita ngomongin agama, peraturan. Ini atau gini saja pelajaran SD dulu. Apa yang dimaksud dengan takwa kepada Tuhan?
begitu kan menjalankan perintahnya dan menjauhi. Pertanyaannya berikutnya begini, itu Bapak Ibu tahu dari gereja Katolik atau dari pelajaran agama? Kadang-kadang bukan pelajaran agama, PPKN. Kadang-kadang ditulis di dinding sekolah gitu juga. Itu pemahaman dari kepercayaan yang lain yang dimasukkan ke kepala kita dengan cara seperti itu. Sementara kalau kita bicara tentang iman akan Kristus, relasi yang ada, situasi yang ada itu adalah kasih. Allah mengasihi manusia. Jadi relasinya relasi kasih. Nah sekarang begini, pakai kalimat yang lebih serius lagi. Mana yang lebih penting, Tuhan atau surga? Kalau udah ketemu tuh berarti kita mau surga. Orang Katolik akan menjawab yang mana? Tuhan. Orang lain bisa berpikir surga tanpa mikirin Tuhan. Kalau ada orang yang Katolik yang begitu, aneh. Kalau sudah ketemu Tuhan, pasti bersama dengan Tuhan, itu surga. Atau begini, mana yang lebih penting? Pemberian Tuhan atau Tuhan? Tanya sama ibu-ibu, mana yang lebih penting? Cincin atau yang ngasih cincin? Ngasih cincin. Ya kasih. Kita percaya kepada Tuhan yang mengasihi aku, maka kemudian nggak ada yang lebih penting daripada Tuhan. Nggak ada yang lebih penting. Tapi kemudian kalau Tuhan itu mengasihi aku, kalau aku mengalami merasakan Tuhan mengasihi aku, normalnya bagaimana tanggapan? Dia mengasihi. Aku akan mengasihi Tuhan. Tuhan kan mengampuni aku, maka aku mau berdosa kayak apapun, enggak masalah. Enggak akan muncul ungkapan seperti itu. Enggak akan muncul ungkapan seperti itu. Bapak, Ibu punya orang tua atau pernah punya orang tua? Sekarang begini. Saya punya ibu saya itu sangat sayang sama saya. Saya salah apapun ibu, saya pasti akan ngampuni saya. Tapi kalau saya percaya dan saya tahu itu, apakah kemudian dengan sengaja aku akan membuat kesalahan? Aku akan melakukan kesalahan, toh nanti ibuku akan mengampuni aku. Apakah akan begitu? Kalau memang aku percaya ibuku mengasihi aku, ibuku sayang sama aku, dan aku percaya, aku merasa ini, maka aku tidak akan melakukan sesuatu yang akan membuat ibuku sedih. Kelihatan atau tidak bukan masalah. Bahkan bayangan ibuku itu akan ada di mana-mana, karena ibuku ada di hatiku, gitu kan? Maka kalau aku mau melakukan kesalahan, mau berbuat ini, akan berbuat itu, nah aku akan makan. Ini kalau ibuku tahu aku melakukan ini, ibuku akan sakit, ibuku akan sedih. Bayangkan itu dalam relasi dengan Tuhan, dalam relasi kasih. Kalau aku menyadari mengalami Tuhan mengasihi aku, maka aku tidak akan melakukan sesuatu yang akan membuat Tuhan sakit, Tuhan sedih. Nah sekarang begini, kadang ketemu ungkapan
nggak apa-apa berdosa. Namanya juga manusia. ketika orang mengatakan nggak apa-apa aku berdosa karena aku manusia, karena Tuhan mengampuni aku, karena Tuhan tahu kelemahanku. Perhatikan sungguh-sungguh ungkapan seperti ini, ungkapan orang yang menyadari kasih Tuhan apa enggak? Apalagi yang mengatakan kok semua orang berdosa dan ada penyucian, ada purgatorium, jadi kan nggak masalah berdosa, kok semua orang purgatorium, itu sudah salah semua ya. Sekarang bisa beralasan macam-macam ketika berdosa, jadi ketika ketemu dengan Tuhan, jangankan mobil aja, mau ngomong aja jangan-jangan udah nggak bisa. Nah, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau orang yang menyadari Kristus mengasihi, dia tidak akan pernah lepas dari kasih Kristus. Kemanapun dia akan bawa Kristus di dalam dirinya. Mau melakukan apapun, mau mengatakan apapun, dia akan ingat Kristus yang ada di dalam dirinya. Itu isi iman akan Kristus. Nggak bisa diganti peraturannya apa ya, kemudian larangannya apa ya, lalu habis itu ganjarannya apa, pahalanya apa, upahnya apa. Bukan seperti itu iman akan Kristus. Kemudian sekarang kita ke artikel 5. Ini ada disebut satu keutamaan yang lain, yaitu kesabaran. Jadi dalam surat kepada jemaat di Roma yang bab 5 tadi ada unsur kesabaran dan seperti itu ayat berapa? Enggak ada pakai kata kesabaran. Tapi ini di dokumen ini di artikel 5 disebut ini ada interaksi antara pengharapan dan kesabaran. Nah, kata kesabarannya itu muncul di sini. Ini setelah ngomongin ini ya, ketekunan menimbulkan tanusi menimbulkan pengharapan. Lalu bagi Rasul Paulus pencobaan dan kesengsaraan menandai kehidupan mereka yang memberitakan Injil di tengah ketidakpahaman dan penganiayaan. Namun dalam konteks tersebut, di balik kegelapan kita melihat sekilas cahaya. Kita menyadari bahwa evangelisasi ditopang oleh kuasa yang mengalir dari salib dan kebangkitan Kristus. Dengan cara ini kita belajar mempraktekkan suatu kebajikan yang erat kaitannya dengan harapan, yaitu kesabaran. Memang betul ya, berharap dan sabar. Berharap tapi buru-buru, kayaknya agak biasa. Nah sekarang artikel 5, interaksi antara pengharapan dan kesabaran membuat kita melihat dengan jelas bahwa kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan momen-momen yang lebih intens untuk mendorong dan mempertahankan pengharapan sebagai teman setia yang membimbing langkah-langkah kita menuju tujuan perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu lihat kehidupan Kristiani itu perjalanan, dan kemudian dalam perjalanan ini kita memerlukan
momen-momen untuk mendorong dan mempertahankan pengharapan. Dan ini diperlukan, kenapa? Ini yang membuat kita tetap bisa berharap sampai pada akhirnya mencapai tujuan, yaitu perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Nah sekarang begini, kalau misalnya kita hidup kehidupan Kristen itu perjalanan menuju kehidupan kekal. Jadi mengingatnya begitu saja. Orang yang percaya kepada Kristus itu terus ada dalam perjalanan menuju hidup kekal. Semua pengen ketemu dengan Tuhan Yesus kan? Ya kalau nggak pengen ketemu dengan Tuhan Yesus nggak akan ikut Yesus. Tapi di antara orang Katolik masih banyak yang aneh ikut Yesus. Bahkan dulu sering berharap supaya Tuhan Yesus cepat datang. Wafat Kristus kita, bangkitannya kita, kedatangannya, kedatangannya kita. Tuhan, aku rindu kedatanganmu, gitu kan? Kalau aku rindu kedatanganmu, berarti aku mengatakan, Tuhan, cepatlah engkau datang. Masa mengatakan, aku rindu kepadamu, tapi jangan buru-buru datang. Dan kita pernah mengatakan itu dalam anamnesis. Kemudian ikut Tuhan Yesus terus, tapi disuruh ketemu Tuhan Yesus takut. Ada yang pernah marah sama Tuhan Yesus? Kalau pernah marah sama Tuhan Yesus belum kan? Coba kalau pas Tuhan Yesus datang, lalu saya ketemu dengan Tuhan Yesus, kan marahnya lebih jelas. Kemudian yang lain lagi, masih doa Bapak kami, masih minta rezeki. Minta rezeki kan tiap hari minta rezeki. Disuruh ketemu dengan yang ngasih rezeki, kok takut? Ada yang aneh di situ kan? Saya ikut Yesus, saya melakukan banyak hal demi Yesus. Kalau saya harus ketemu dengan Tuhan Yesus, harusnya senang. Kenapa kok nggak senang? Kenapa kok takut maksudnya? Kenapa belum siap? Terus pertanyaan ini saya ulang-ulang. Belum siap. Kenapa belum siap? Masih banyak dosanya. Kalau umur nambah itu dosanya berkurang atau nambah? Berarti umur nambah makin takut ketemu Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan, perlu kita garis bawahi, mulai dengan Tuhan yang mengasihi aku, yang mati menanggung hukuman atas dosaku supaya aku masuk hidup kekal. Itu Tuhan mengasihi aku. Dan kasih Tuhan terus ada bersama. Kalau aku memang percaya kepada Tuhan, aku akan mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang membuat Tuhan senang. Nah kemudian perjalanan hidup di dunia ini kita bisa disebut sebagai perjalanan. Tapi dalam perjalanan hidup di dunia inilah Bapak Ibu, kita bisa mewujudkan kasih kepada Allah. Mewujudkan kasih kepada Allah. Begini, mewujudkan kasih kepada Allah. Ibu-ibu mau dibilang tiap hari I love you, tapi gak dikasih uang, sakit juga dibiarin. Namanya doang. Orang yang mengasihi itu aktif, berbuat, melakukan sesuatu dari hati, pikiran, sampai dengan tindakan perbuatan.
Sepanjang hidup ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kasih kepada Tuhan. Kemudian begini, kadang-kadang Bapak Ibu pernah nggak mengalami masa di mana Bapak Ibu nggak begitu peduli sama Tuhan? Kalau dari baptis, dari lahir sampai sekarang nggak mengalami masa itu, puji Tuhan. Atau begini, pernah nggak mengalami Tuhan itu nggak begitu penting buat Anda? Pernah mengalami masa begitu kan? Nggak usah sharing, saya cuma nanya pernah apa enggak? Itu biasanya anak muda atau sudah lanjut usia? Ya. Kalau yang sudah usia lanjut masih kayak gitu. Bertobat. Prosesnya agak lambat. Biasanya ada masa tertentu di mana perhatian manusia, perhatian orang tertuju kepada satu hal, entah pekerjaan, entah karir, entah apapun yang membuat orang nggak begitu peduli dengan Tuhan. Ya, tapi kemudian juga begini, pernah hampir putus asa. Kalau putus asa beneran nanti sudah nggak ikut belajar di sini. Bapak Ibu pernah kecewa sama Tuhan? Saya juga nggak akan minta sharing. Ketika orang mengalami kekecewaan kepada Tuhan, nggak usah sekarang ya, nggak usah sedih. Yang pernah marah kepada Tuhan, nggak usah sedih. Kalau pernah kecewa kepada Tuhan, kalau pernah marah kepada Tuhan, itu masih ada ingatan akan Tuhan. Iya. Coba Bapak Ibu jengkel sama seseorang tapi lupa dengan orang itu. Ketemu orangnya mau marah tapi lupa namanya. Nah, ingatan seperti itu ya jangan, yang belum pernah, yang nggak pernah marah kepada Tuhan ya jangan coba-coba. Tapi kalau yang pernah mengalami itu, perhatikan pentingnya terus mengingat Tuhan. Kalau marahnya sungguhan, itu nggak Katolik lagi. Tapi yang di sini dan pernah marah kepada Tuhan, berarti masih ingat Tuhan. Kemudian juga bisa jadi orang ini mengalami kegoncangan karena dengar orang lain ngomong begini tentang Tuhan, orang lain ngomong begini tentang Tuhan. Sementara di gereja Katolik saya jarang dengar omongan tentang Tuhan. Itu bisa membuat orang jadi kacau kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga seolah-olah imanku, Yesusku enggak benar, yang benar itu yang baik. Kalau pernah mengalami yang seperti itu, Bapak Ibu amati lagi. Apa yang terjadi pada waktu itu? Jangan-jangan itu karena relasi pribadiku yang didasari oleh kasih Allah tadi juga sedang kacau. Karena apa? Begini, ketika orang mengalami atau ada dalam relasi kasih dengan Tuhan, itu urusannya bukan hanya dengan otak. Ini Bapak Ibu, kalimatnya begini: saya merasa dikasihi, atau setelah saya pikir-pikir ternyata dia mengasihi. Yang biasanya saya ucapkan yang mana? Yang pertama dia bersyukur. Orang berpikir maka tahu dia dikasihi, gitu. Enggak akan kalimat itu muncul. Ketika orang berbicara relasi dengan Tuhan, perlu mikir iyalah. Tapi itu nggak cukup. Ada rasa atau hati yang harus terlibat. Nah, relasi dengan Tuhan inilah Bapak Ibu, relasi yang sifatnya kasih. Dan kemudian ada masa-masa tertentu dalam perjalanan hidup, bisa jadi orang mengabaikan, bisa jadi orang lupa, bisa jadi orang menghadapi tantangan yang membuat kepercayaannya goncang. Tapi kemudian kalau itu terjadi, kembalilah kepada hati. Hati yang mengalami, yang merasakan bagaimana
Tuhan mengasihi. Nah, Bapak Ibu, kalau di pembagian pembuka tadi, perhatikan kata perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di situ jelas diperlukan kasih gitu tadi. Nah, kemudian ini kalau nggak selesai kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya tidak hanya membacakan, tapi ya memberikan keterangan yang diperlukan. Ini artikel 6. Tahun suci 2025 sendiri merupakan kelanjutan dari perayaan rahmat sebelumnya. Pada jubileum biasa yang terakhir, kita melewati ambang pintu 2 milenium sejak kelahiran Yesus Kristus. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2015 saya memproklamirkan jubileum luar biasa demi memperkenalkan dan mendorong perjumpaan dengan wajah belas kasih. Pesan inti Injil bagi setiap pria dan wanita di setiap waktu dan tempat, wajah belas kasih Allah. Sekarang waktunya telah tiba untuk tahun Yobel yang baru, ketika sekali lagi pintu suci akan dibuka untuk mengundang semua orang pada suatu pengalaman mendalam akan kasih Allah yang membangkitkan dalam hati harapan yang pasti akan keselamatan dalam Kristus. Ini makna dari pintu yang kita dengar berulang-ulang berkaitan dengan tahun Yobel ini ya. Tahun suci juga akan memandu langkah kita menuju perayaan mendasar lainnya bagi seluruh umat Kristiani. Ini yang disebut Romo di pertemuan yang lalu. Tahun 2033 akan menandai peringatan 2000 tahun penebusan yang dimenangkan melalui sengsara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan melakukan ziarah yang ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar yang di dalamnya kasih karunia Allah mendahului dan menyertai umatnya ketika mereka maju dengan teguh dalam iman, aktif dalam kasih, dan teguh dalam pengharapan. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang kata pintu ini ya. Kalimat itu jadi sekarang waktunya telah tiba untuk tahun Yobel yang baru, ketika sekali lagi pintu suci akan dibuka untuk mengundang semua orang pada suatu pengalaman mendalam akan kasih Allah yang membangkitkan dalam hati harapan yang pasti akan keselamatan dalam Kristus. Jadi kalau dibuka ini pintu-pintu di Vatikan dan nanti juga ada pintu yang akan disiapkan di sini. Bapak Ibu, yang harus kita ingat, Yesus itu adalah pintu dan masuk melalui pintu itu menjadi peringatan bagi kita. Kristus adalah pintu yang akan membawa saya masuk dalam kehidupan kekal. Harapan akan kehidupan kekal untuk orang yang percaya kepada Yesus. Itu suatu kepastian. Bukan masuk surga ya syukur, enggak ya enggak apa-apa. Nah, bukan begitu pengharapan akan Yesus. Karena bagaimanapun begini, Bapak Ibu, ketika kita lahir, kita tidak isi formulir sebelumnya mau lahir apa enggak, nanti nyari mamanya nama siapa, papa siapa. Kita lahir, dan setelah lahir kita harus memikirkan saya mau jadi apa. Kemudian habis itu kita pasti mati, dan kita harus memikirkan apa yang akan terjadi kepada saya setelah kematian.
Kristus datang ke dunia menunjukkan setelah kamu mati harusnya kamu ke sini. Selama di dunia dia menunjukkan ini yang harus kamu lewati. Aku mengasihi kamu. Aku ingin membawa kamu ke tempatku berada dan berbahagia bersama. Itu kasih Allah di dalam diri Kristus. Kalau saya mengalami dan merasakan kasih itu, maka aku pun akan hidup dalam kasih baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Apakah yang perlu ditanyakan? Ya silakan. Ya silakan. Kemudian di akhir menjelang pertemuan mau menjelaskan tentang proses pembuktian Oh ya, saya ingat betul. Itu pertemuan ketiga. Enggak. Jadi pertemuan satu itu semangat dasar dari tahun Yobel. Kita membuka kitab Imamat. Masih ingat berapa? 25. Pertemuan kedua tema dokumen ini yang kita diskusikan malam ini, space non-conforming. Pertemuan ketiga baru kita bicara tentang purgatorium dan indulgensi. Ya, gitu Pak. Masih ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih. Saya ingin mengulangi lagi untuk jelas pengertian baik, karena kita berbuat baik apakah cukup? Lalu yang kedua, ada kamar yang jelas, kita mengharapkan hidayah, kita mengharapkan kebaikan. Ini ada dua sisi yang menurut saya ada berbeda. Apakah itu semua dirangkum dalam Katolik? Apakah Yesus menjelaskan bahwa aku adalah pintu yang itu menjadi bersama? Terima kasih. Yang penting berbuat baik. Pertanyaan saya jahat. Bapak Ibu datang ke sini itu karena disuruh ketua lingkungan atau karena mau belajar? Ada yang dua-duanya tuh. Ya, semua orang akan mengatakan, semua orang Katolik akan mengatakan namanya belajar Alkitab itu baik. Tapi ketika motivasi nggak baik, jadinya nggak baik juga. Apalagi ini pas Rebo itu pas cucu saya pada datang, mendingan saya pergi dan ada kesempatan belajar. Nah, senang lagi. Jadi pergi untuk belajar karena menghindari cucu. Yang kelihatan baik kan, tapi motivasi menentukan baik atau tidak. Orang-orang gini aja, belum lama Bapak Ibu ketemu orang-orang yang bagi-bagi duit kan? Wadah yang jual properti, pinjam di bank, itu dibagi-bagi. Jalan kampung itu bisa bikin proposal saya perbaiki. Saya nggak yakin Bapak Ibu melakukan kebaikan yang kayak gitu. Ada yang kurang, enggak apa-apa, pinjam nanti saya masih punya ginjal. Cuma dijual. Tapi kalau hanya sampai di situ orang akan mengatakan baik. Tapi ketika tahu di belakangnya, tapi nanti pilih saya. Enggak ada lagi yang mengatakan itu baik. Sama-sama melakukan yang baik, dasar atau motivasi enggak baik. Jadi enggak baik. Sekarang begini. Saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Dengan karena saya sudah dikaruniai hidup kekal, maka saya berbuat baik.
Atau yang lebih lugas, saya berbuat baik supaya saya masuk surga. Atau saya diberi surga, maka saya berbuat baik. Yang Katolik yang mana? Karena diberi surga maka saya berbuat baik. Ingat bagi Angelus supaya karena sengsara dan salibnya. Nggak ada kalimat supaya dengan berbuat baik saya dapat pahala surga. Nggak ada begitu. Karena saya sudah dikasihi oleh Allah, maka saya mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Itu bedanya iman akan Kristus dengan yang bukan. Begitu Pak, sudah jelas atau pernah? Nggak bisa lagi mengatakan yang penting kan berbuat baik. Saya curiga kepada orang yang ngomong kayak gitu. Curiga apa? Malas berdoa, malas ke gereja, malas belajar, semua ditutupi. Yang penting berbuat. Itu kecurigaan pertama. Kecurigaan yang kedua, Bapak itu percaya orang yang ngomong kayak gitu itu benar-benar berbuat baik dan terlalu banyak berbuat baik? Kasih proposal kalau nggak percaya. Itu kecurigaan yang kedua. Itu hanya tutup. Ini hanya tutup untuk menutupi kemalasan dan dalam tanda kutip ketidaktahuan, pakai bahasa sinis kebodohan. Nggak cukup orang berbuat baik. Orang berbuat baik aja motivasi sudah menentukan nilai. Yang menjadi penting apa? Bukan berbuat baik, yang penting Kristus mengasihi aku dan aku mengasihi Kristus. Ya, begitu. Masih ada lagi? Ya. Kita tahu kalau kita itu sudah pasti masuk surga, tanpa tahu itu kita akan selamat gitu ya. Kenapa kita memberikan pintu di gereja terus kita diarahkan kalau kita beriman kepada Yesus Tuhan, kita yakin pasti masuk surga. Iya, kita pasti selamat, apalagi Bapak pasti Selamat. Namanya udah selamat loh. Begini, Bapak Ibu, yang disebut di bagian terakhir ini tadi di dalam dokumen yang saya bacakan, itu bukan bagian terakhir dari dokumen. Kita memerlukan momen-momen untuk mengingat, untuk mengalami, untuk menyadari kasih Allah, menyadari kehadiran Allah, dan sekaligus juga menyadari saya berdosa, saya harus menanggung konsekuensi dosa. Maka ada masa-masa, ada waktu-waktu yang kita perlukan untuk mengingat itu. Jadi dan kemudian begini, ada hal-hal yang kita perlu lakukan, bukan karena harus atau tidak harus. Tapi ada hal yang kita lakukan itu karena dorongan gerakan hati, karena kita tahu. Sekarang ini, saya tadi menyebut ibu-ibu mau nggak ambil cicilan air mabuk tapi nggak dikasih uang. Tapi sebaliknya, saya mau yang sebaliknya. Bapak, ibu mengucapkan hal seperti itu kepada suami, kepada istri, kepada anak berapa kali seumur hidup? Apa perlunya mengucapkan itu? Enggak diucapkan juga nggak apa-apa. Yang penting Bukan begitu jadi jawabannya kan? duitnya lancar. Bapak hanya melakukan apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Kalau ngomong harus atau tidak harus, itu pasti urusan pikir. Hati yang terlibat. Tapi yang menurut hati harus lakukan apa coba? Agak repot mengurusinya. Tapi kalau saya bicara hati, lihat Bapak Ibu, gerakan yang ada di dalam hati itu bisa membuat orang melakukan hal-hal yang bisa dikatakan kayaknya biasa tapi istimewa, tapi ini mengungkapkan isi hati. Nah, Yubelio itu bisa dipahami dalam rangka ini.
secara bersama-sama kita mengalami kembali, merasakan kembali perjumpaan dengan Tuhan, mengalami, merasakan kembali bagaimana Tuhan mengasihi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, seumur hidup kita perlu simbol, perlu lambang, dalam kehidupan perlu lambang. Kalau nggak percaya Bapak Ibu bisa melayar, pakai baju pink, atas bawah pink, sepatu pink, topi pink. Itu kenapa ketawa? Nah, kita bicara dengan simbol. Simbolnya berupa warna. Kunjungi orang sakit ya, bawain bunga, mawar kan ya? Tapi tolong dirontokin, taruh di keranjang. Nah, itu konkret kita perlu simbol. Dalam jubileum kita ketemu simbol. Simbolnya apa? Pintu. Nah, begitu. Bapak Ibu sekarang silakan Bu Eka atau Pak Selamat. Bu Eka aja silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Seto untuk malam ini ya kita belajar betul-betul. Jadi yang sekarang yang hadir itu tidak tergantung kepada ketua lingkungan ya. Jadi betul-betul dari pribadinya sendiri untuk belajar bersama-sama setiap hari Rabu. Bapak Ibu, informasi untuk Rabu depan berhubung Pak Selamat ini gongsi pacai, terus banyak sekali ikut juga. Pak Seto ikut juga ya. Ya, kita libur ya di hari Rabu depan. Kita ketemu lagi di tanggal 5 Februari hari Rabu juga di tempat ini. Nah, sekarang saya punya satu coklat nih, kuisnya masih ada satu, tapi cepet ya, ini gampang sekali. Ya, gampang sekali pokoknya. Tadi yang masalah pengharapan itu ada di mana? Di mana? Roma, Mbak, ayat, Mbak. Ayat. Ayat. Cepat, bukan. Ayo, boleh banget, boleh banget. Wah, ini semuanya kok. Tapi coklatnya cuma satu. Saling ngemut aja Bu. Saling ngemut. Ayat 5. Jadi besok tanggal 5 Februari kita belajar lagi bersama Pak Seto. Sekarang kita doa penutup, nanti kita berkat sama Romo lain. Silakan. Bapak Ibu, Romo dan para saudari sekalian, marilah kita sama untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas waktu yang kau berikan kepada kami semua untuk boleh belajar bersama Bapak Seto tentang tahun jubileum yang sangat membantu kami untuk memaknai tahun ini dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, malam ini kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon berkatilah kami di jalan agar kami tiba di rumah kami dengan selamat. Dan besok kami dapat memulai kegiatan kami dengan penuh semangat dan sukacita. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan kehadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon berkat dari Romo. Tuhan bersamamu. Semoga istirahat kita, perjalanan pulang kita ke rumah kita masing-masing, dan keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.